الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وجعل الذكر نورا للقلوب والصلاة سببا لقرب العبد من ربه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmatnya, kita masih diberi kesempatan menjejakkan kaki di rumahnya pada hari Jumat yang mulia ini. Hari yang menjadi taman bagi orang-orang bertakwa. Hari ketika doa-doa diangkat ke langit dan hati-hati yang gersang disiram dengan cahaya petunjuk. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia yang telah menghidupkan hati yang mati, menerangi jiwa yang gelap serta membimbing umat menuju jalan keselamatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita hidup di zaman yang penuh cahaya, tetapi banyak hati yang kehilangan terang. Gedung-gedung semakin tinggi, tetapi akhlak sebagian manusia semakin merendah. Informasi menyebar dalam hitungan detik, tetapi kebenaran sering tertinggal jauh di belakang. Jari jemari begitu cepat mengetik, sementara hati lambat berpikir. Lisan begitu ringan menghakimi, tetapi berat mengoreksi diri. Inilah zaman yang penuh fitnah. Fitnah bukan sekedar berita dusta. Fitnah adalah segala sesuatu yang menguji keimanan kita. Harta yang membuat kita lupa bersyukur. Jabatan yang menjadikan kita tinggi hati. Popularitas yang mengikis keikhlasan. Bahkan keluarga dan anak-anak pun dapat menjadi ujian apabila melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta dan anak-anak hanyalah ujian bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, benteng pertama seorang mukmin bukanlah rumahnya, bukan pula hartanya, bukan pula kedudukannya, tetapi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Hati adalah raja, lisan hanyalah penerjemahnya, mata hanyalah jendelanya, tangan hanyalah pelaksana perintahnya. Jika hati dipenuhi iman, maka ucapan menjadi santun. Jika hati dipenuhi takwa, maka langkah menjadi ibadah. Namun ketika hati dipenuhi iri, dengki, ria dan kesombongan, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti kerusakannya. Oleh sebab itu, perang terbesar seorang mukmin bukanlah melawan manusia lain, tetapi melawan nafsunya sendiri. Menjaga hati agar tetap hidup ketika dunia berusaha mematikannya. Maka 4 jalan menata hati. Yang pertama adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Hati ibarat tanah yang kering, semakin lama tidak disiram, semakin keras.
Dan air yang paling mampu melembutkannya adalah zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, pilihlah lingkungan yang baik. Sebagaimana bunga akan semerbak bila tumbuh di taman yang subur, demikian pula hati akan harum bila hidup bersama orang-orang saleh. Teman yang baik akan mengingatkan ketika kita lupa, menguatkan ketika kita lemah, dan mendoakan ketika kita tidak ada. Yang ketiga adalah biasakan bermuhasabah. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain hingga lupa memperbaiki diri sendiri. Orang yang setiap malam menghitung dosanya akan sedikit waktunya menghitung dosa saudaranya. Dan yang keempat adalah perbanyaklah doa. Aksirud doa. Karena hati berada dalam kekuasaan Allah, tiada seorang pun mampu menjamin dirinya istiqamah tanpa pertolongannya. Maka jangan pernah bosan membaca doa Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sebagai penutup khutbah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pulang dari masjid ini dengan membawa hati yang lebih lembut daripada ketika kita datang. Jadikan rumah-rumah kita dipenuhi membaca Al-Quran. Jadikan keluarga kita taman-taman zikir. Jadikan lisan kita lebih banyak memuji daripada mencelah. Jadikan media sosial sebagai ladang amal, bukan tempat menebar fitnah dan kebencian. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, iri hati, ria, hasad, dan segala penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan langkah kita di atas jalannya hingga akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.